سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-9, ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum kepada perintah dan kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kisahnya yang nomor ke-8, kisah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjawab sebuah pertanyaan. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di dalam Al-Quran telah disebutkan mengenai sholat orang yang mukim dan sholat orang yang dalam ketakutan atau sholat khauf, tetapi tidak disebutkan tentang sholat orang yang safar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjawab, "Wahai saudara, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dan kami dahulu adalah orang jahil yang tidak mengetahui apa-apa. Apa saja yang diamalkan oleh beliau itulah yang kami amalkan." Dari kitab Syifa. Faidah, maksudnya setiap masalah itu tidak mesti dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup sebagai dasar. Beliau bersabda, "Aku telah diberi Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku diberi aturan-aturan hukum yang setingkat dengannya. Akan datang suatu masa orang-orang yang perutnya kenyang duduk di atas kursi goyang dan berkata, cukuplah bagi kalian berpegang kepada Al-Quran dan mengamalkan apa yang diperintahkan di dalamnya." Dalam hadis ini baginda Nabi SAW mengingatkan bahayanya kaum yang hanya berpegang kepada Al-Quran dengan mengingkari sunnah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang dimaksud dengan perut kenyang adalah pemikiran yang rusak. Hal itu disebabkan oleh mabuk harta. Kisah yang nomor ke-9, kisah Sayyidina Ibnu Mughafal radhiyallahu anhu tidak mau berbicara kepada keponakannya disebabkan permainan khazaf. Suatu hari, seorang keponakan Sayyidina Abdullah bin Mughafal radhiyallahu anhu yang masih kecil sedang bermain khadaf. Melihat hal itu, Ibnu Mughafal radhiyallahu anhu berkata, "Hai keponakanku, jangan bermain khadaf, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khadaf itu tidak memberikan keuntungan sedikit pun, tidak dapat digunakan untuk berburu dan tidak dapat untuk melukai musuh. Bahkan kadang-kadang dapat mencederai mata atau mematahkan gigi." Keponakannya itu masih kecil, sehingga ketika pamannya tidak melihatnya, ia bermain khadaf lagi. Ketika Sayyidina Ibnu Mughafal radhiyallahu anhu mengetahui hal itu, ia berkata, "Sudah kusampaikan kepadamu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu masih juga bermain-main dengannya. Demi Allah, aku tidak akan berbicara lagi denganmu." Dalam riwayat lain ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyertai jenazahmu dan tidak akan menjengukmu ketika kamu sakit." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daromi. Faidah, khadaf adalah suatu permainan dengan meletakkan batu kerikil kecil di ujung ibu jari lalu menjentikannya dengan menggunakan jari yang lain. Pada umumnya, anak-anak menggemari permainan ini, namun permainan ini tidak dapat digunakan untuk berburu, bahkan kadang-kadang dapat melukai mata. Sayyidina Abdullah bin Mughafal radhiyallahu anhu tidak bisa menahan diri melihat keponakannya tetap bermain khadaf. Padahal sabda baginda Nabi SAW sudah disampaikan kepadanya. Sedangkan kita, berapa banyak hadis baginda Nabi SAW yang kita dengar dari pagi hingga sore? Seberapa jauh kita telah memperhatikannya? Setiap orang bisa membuat keputusan sendiri-sendiri tentang dirinya. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan dua kisah, yaitu kisah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjawab sebuah pertanyaan, dan kisah Sayyidina Ibnu Mughafal radhiyallahu anhu tidak mau berbicara kepada keponakannya disebabkan permainan khadaf. Mudah-mudahan kita bisa mengulangi
mendengarkan dua kisah ini lebih dari satu kali, sehingga kita benar-benar bisa menyerap makna dan maksud yang terkandung di dalamnya. Semoga kita bisa amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث